Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering diperdebatkan di masyarakat, yang sebenarnya seharusnya kita bisa menyikapinya dengan arif dan bijak ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai hal tersebut. Yang sebenarnya hal tersebut tidak mesti kita perdebatkan, karena perbedaan yang kita hadapi pada saat ini adalah rahmat. Dan apapun yang dimiliki atau kebiasaan apapun yang telah kita gunakan, hal tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada hari ini yaitu bagaimana hukumnya berbuka puasa, membaca doa puasa. Membaca doa buka puasa apakah setelah membatalkan ataukah sebelum membatalkan? Hal ini memang terjadi, ada perbedaan, namun hal ini bukan menjadi esensi. Yang mana yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, bahwa doa ketika berbuka puasa merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hal ini ketika seseorang meskipun tidak membaca doa tersebut, akan tetapi dia tetap diterima pahala puasanya. Karena apa? Karena rukun dari puasa tadi adalah yang pertama niat yang betul, niat yang sahih. Kemudian setelah niat adalah yang rukun kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini tidak mempengaruhi ketika seseorang membatalkan ibadah puasa ketika di waktu maghrib, lalu mereka langsung makan atau minum atau membatalkan sedikit dari apa yang mereka miliki untuk membatalkan puasa tersebut tanpa membaca doa berbuka puasa. Hal ini tidak menjadikan puasa orang tersebut menjadi tidak diterima atau tertolak. Akan tetapi ketika seseorang membaca doa berbuka puasa, maka fadilah sunnah yang didapat melebihi dari orang yang tidak membaca doa. Lalu bagaimana cara membaca doa yang tepat? Hal ini ulama menjelaskan ada dua bagian yang bisa kita lakukan dalam doa berbuka puasa. Dan ada dua doa pula yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dalilnya itu dhaif, lemah, dan juga yang sahih, yang sebagaimana kita ketahui bahwa yang lebih kuat adalah pendapat zahabaz zama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini sudah kita pahami bahwa seseorang ketika berbuka puasa, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terkuat adalah ini, zahabaz zama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru. Namun ada yang terjebak dengan istilah zahabaz zama'u wa tallatil uruqu. Di sini menggunakan fi'il madhi. Boleh saja dibaca setelah berbuka puasa. Namun bagi orang yang membaca sebelum membatalkan, dan itu tidak mengapa. Karena hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat. Makna yang perlu kita kaji lebih dalam adalah makna fi'il madhi itu sendiri. Makna fi'il madhi tidak hanya sebatas untuk kata kerja lampau atau yang sudah lewat atau yang sudah dilakukan. Karena arti zahabaz zama'u telah hilang rasa haus. Wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat
wasabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala tersebut insya Allah. Namun kita tidak bisa memaknainya secara harfiah, karena makna fi'il madi bukan hanya sekedar menunjukkan kata kerja yang lalu yang sudah dilakukan, akan tetapi makna lainnya juga memiliki makna ad-du'a, sebagaimana yang dicontohkan ketika menyebut nama para sahabat, semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini menggunakan kata radhiya yang bermakna semoga Allah. Jadi makna fi'il madi ini adalah lid doa. Dan sah-sah saja ketika seseorang berdoa, apakah itu sebelum atau sesudah, karena tidak menyatakan hal tersebut adalah kesalahan yang fatal. Lalu kemudian yang kedua, makna fi'il madi juga bermakna lit taqrib, makna mendekat. Ketika kita mendengar ayat iza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, bisa fi'il madi dimaknai dengan lit taqrib, makna yang mendekati pada saat itu. Seperti halnya juga saat kita mendirikan sholat, bacaan iqamah adalah qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Sebentar lagi akan didirikan sholat, sebentar lagi akan didirikan sholat. Bukan bermakna apabila kamu telah melaksanakan sholat maka basuhlah mukamu. Bukan juga bermakna dan sungguh sholat telah ditegakkan, sungguh sholat telah ditegakkan. Padahal sholat tersebut belum didirikan pada saat itu. Namun di sini menegaskan bahwa fi'il madi juga memiliki fungsi makna lit taqrib, sebentar lagi atau mendekati atau hendaklah. Jadi hal ini tidak menjadikan bahwa seseorang membaca doa sebelum berbuka puasa itu salah, atau pendapat yang paling benar adalah setelah membacanya itu adalah setelah membatalkan dahulu. Hal ini menimbulkan kontroversi, dan sebaiknya para ulama, para asatidz ketika menanggapi hal tersebut harus dihadapi dengan arif dan bijaksana. Jangan sampai memprovokasi kaum awam bagaimana cara menggunakan yang paling benar atau yang tidak benar. Hal ini karena tidak berpengaruh terhadap ibadah puasa itu sendiri. Mari jaga perdamaian, mari jaga persatuan umat. Ukhuwah Islamiyah lebih diutamakan, karena bagaimanapun segala sesuatu yang ada dari pendapat-pendapat ini merupakan suatu rahmat bagi kita, agar kita senantiasa lebih arif, lebih bijaksana, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan umat, timbang saling salah menyalahkan, saling caci mencaci. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dari proses cara membaca doa berbuka puasa. Toh bisa jadi seseorang lebih nyaman ketika dia membaca doa berbuka puasa sebelum, karena dengan niatan bahwa seseorang yang tidak, salah satu dari 3 orang yang tidak ditolak doanya adalah seseorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Atau seperti halnya ketika kita sholat, maka sujud terakhir merupakan esensi yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Ketika seseorang sudah dihadapkan dengan hidangan, namun esensinya dia masih tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa bersyukur, sehingga ia membaca doa pada saat sebelum ia berbuka. Namun dengan orang yang membaca doa setelah berbuka puasa, mereka memaknai bahwa apa yang telah masuk dalam dirinya, yang telah ia konsumsi, lalu ia menyatakan bahwa dia tidak berlupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan keduanya sama-sama memiliki nilai yang baik
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa mana yang lebih utama? Sebagaimana para ulama telah menjelaskan bahwa riwayat zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah adalah yang paling muktamad. Akan tetapi tidak salah ketika seseorang membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Hal ini kedua-duanya adalah ajaran yang diajarkan dan sah untuk dibaca dalam berdoa. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari, yang telah kita amalkan, memperkuat hasanah keilmuan kita, semakin arif kita, semakin bijak kita dalam menyikapi segala perbedaan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.